masuk surga bukan hanya karena amal ibadah kita, tapi juga karena rahmat dari Allah. Nah, rahmat Allah ini tentunya kita harus mendapat hidayah, ya, Ustadz ya. Bagaimana kalau kita tidak mendapat hidayah? Artinya mungkin pertanyaannya kepada orang yang belum masuk Islam, apakah bisa masuk surga? Mungkin lebih spesifik seperti itu ya. Yang pertama, apakah orang yang tidak dapat hidayah, yakni orang non-muslim, akan masuk surga? Tidak. Allah sudah mengatakan itu. Dan betapa banyak ayat Al-Quran. Silahkan secara spesifik disebutkan oleh Allah, silahkan dibuka nanti Ali Imran, ayat 10, 116, sama persis ayat itu. Orang kafir nggak akan masuk surga. Mereka adalah kekal di dalam neraka dan bahan bakar api neraka. Maka hartanya, amalnya, anaknya nggak ada gunanya. Ali Imran 91. Orang yang mati dalam kekafiran tidak pernah mau mencari hidayah sehingga tidak mendapatkan hidayah. Maka dosanya nggak bakal bisa ditebus meskipun hendak menebus dengan emas sebesar bumi. Ali Imran 91. Al-Maidah ayat yang ke-36, ayat yang ke-37. Orang kafir yang mati dalam kekafiran, dosanya mau ditebus dengan kekayaan seluruh dunia dan seisinya. Ditambah lagi dengan dunia dan seisinya, enggak diterima. Mereka kekal di dalam surga, di dalam neraka, naudzubillah. Dan mereka ingin keluar dari neraka, tapi enggak bisa keluar karena mereka telah ditetapkan kekal. Maka sebaik apapun orang non-muslim, orang kafir, apapun agamanya selain Islam, mau kayak apa hebatnya, baiknya, amalnya enggak diterima oleh Allah sebab amal mereka itu diibaratkan seperti abu ditiup angin yang sangat kencang. Ibrahim surat 14 ayat 18. Dari ayat-ayat ini jelas Allah menyatakan orang kafir enggak bakal masuk surga. Tapi ada orang Islam mengatakan orang kafir yang baik masuk surga. Kata mereka, saya percaya dengan firman Allah, Al-Quran. Maaf, bukan berarti kemudian kita musuhin orang kafir. Tidak. Sepanjang orang kafir itu baik sama kita, hablum minanas, kita baik. Tapi urusan akidah, jangan dicampur aduk. Wallahu a'lam. Kedua, rahmat dan hidayah. Apa bedanya? Hidayah bagian dari rahmat. Tidak mungkin seseorang mendapat hidayah kalau nggak dapat rahmat Allah. Rahmat itu segala-galanya. Maka tadi dikatakan oleh Rasulullah, la yudkhilul jannah amalukum wala la yudkhilul jannata amalukum, tidak akan bisa menyebabkan masuk surga amal-amalmu. Wa yubaidukum minanar, juga tidak menyebabkan terhindar dari neraka amalmu. Illa bi rahmati minallah, kecuali rahmat dari Allah. Dengan rahmat Allah kita akan masuk surga. Kalau gitu bukan karena salat kita. Bukan. Apa artinya? Kalau salat Anda nggak dilakukan sesuai dengan aturan Allah, nggak dawam, berarti bukan itu. Jadi dalam setiap kita beramal ibadah, lakukan itu tujuannya mengharap rahmat Allah. Al-Baqarah 218. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahidu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh dalam hijrah dan jihadnya, apapun yang dilakukan, lakukan semua amal ibadahnya dalam rangka mengharap rahmat Allah. Jadi yang kita lakukan tuh, sholat kita karena ingin dapat rahmat Allah. Kenapa? Bukan sholat yang menyebabkan masuk surga, tapi rahmat Allah. Artinya, yaudah kalau itu nggak sholat. Bukan. Sholat yang kita lakukan harus baik dan benar. Dijaga dengan dawam. Sunnahnya kita pertahankan. Agar dengan itu Allah memberikan rahmatnya. Secara garis besar, siapa yang ingin dapat rahmat Allah, kerjakan yang wajib perintah Allah, jalankan yang sunnah perintah Rasul. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulih. Tetaplah kamu mengimani Rasulnya. Jadi kewajiban dari Allah kita jalankan, perintah Rasul, sunnah kita jalankan. Karena itu perintah Allah juga. Kalau itu kita lakukan, Allah berikan jaminan. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah akan memberikan kepadamu rahmatnya dua bagian. Jadi salah satu upaya kita dapat rahmat Allah adalah
jalankan yang wajib yang diperintahkan Allah, jalankan yang sunnah yang diperintahkan Rasul, tetap mengimani Rasul, kamu dapat rahmat Allah dua bagian. Wa yaj'al lakum nura, dengan rahmat dua bagian Allah akan jadikan menjadi cahaya iman. Tamshuna bihi, dengan cahaya iman itu kamu akan berjalan menuju surga. Subhanallah wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah sedikit komentar tadi mengenai diterima masuk surga. Masuk surga adalah orang-orang yang tidak kafir. Nah, dalam ayat Ali Imran ayat 85 disampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang diterima Allah. Nah, bagaimana kalau misalnya dia bukan agama Islam tapi mengaku Tuhan yang satu, apakah tetap masuk surga? Ini menambahkan tadi penjelasannya. Kalau orang mengaku Tuhan yang satu pasti Islam, Pak. Walaupun pasti belum mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang yang tidak mengakui Allah, orang Yahudi mengakui Allah, mengakui. Nabi Isa mengakui Allah, mengakui. Tapi ada Tuhan selain Allah. Ada sekutu. Isa dikatakan anak Tuhan. Maria membawa Roh Kudus. Tuhannya tiga, tapi dalam satu. Orang Yahudi Tuhannya Allah, mengakui. Tetapi dia juga mengatakan Uzair, anak Allah, sebagaimana Isa. Maka batil, karena dia mencari agamanya bukan Islam. Mencari agama Yahudi. Yahudi bukan agamanya Allah. Nasrani bukan agamanya Allah. Itu pengikut-pengikut Isa dan pengikut Musa yang membangkang. Tetapi orang yang akan dijamin masuk surga adalah orang yang pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Selain itu, nggak akan ada syafaat. La yasfa'un. Tidak akan ada yang syafaat. Nggak ada yang dapat syafaat. Kecuali yang pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Bisa dilihat nanti surat Maryam, surat 19, ayat 89. Bahwasanya orang yang tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Allah, nggak bisa masuk surga. Apa itu perjanjian dengan Allah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang ini seperti ini, maka masuk surga. Bagaimana orang yang syahadat tapi syirik, syiriknya syirik besar, maka syahadatnya rusak sehingga apa? Dia pun tertolak masuk surga. Kenapa? Orang yang menyekutukan Allah, haramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Ali Imran Al-Maidah surat 5 ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah fa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, tempatnya adalah di neraka. Haram masuk surga dan tidak akan ada penolong. Jadi, orang Islam yang mengucapkan syahadat sekalipun, mengadakan perjanjian dengan Allah, tapi berlaku syirik, amannya lenyap, rugi. Allah jelaskan di surat 6 ayat 88, Allah jelaskan di surat 39 Az-Zumar ayat 65 ayat 66, Allah jelaskan pula di surat 6 ayat 82 bahwa orang yang mencampur adukan Islam dengan syirik tidak akan aman. Supaya aman, jangan dicampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan. Demikian, wallahu a'lam.